Saya Miranda Pertiwi, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SMP swasta Al Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, saya saat ini sedang bersama dengan rekan sejawat saya yang bernama Nama saya Dia Lutfia Insyira. Nah, beliau merupakan salah satu guru di SMP swasta Al Muslimin Pandan yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik tahap pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dia. Pagi Bu Miranda. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Dia? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, dalam keadaan sehat. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan kita beberapa hari yang lalu ini ya Bu ya, kita sudah sepakati dan saya juga sudah menyampaikan bahwa saya itu mendapat tugas pada modul 2.3 untuk melakukan aksi nyata kegiatan supervisi akademik sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 itu. Nah, jadi alhamdulillah banget ya Bu ya, Bu Dia bersedia untuk membantu saya berkolaborasi menyelesaikan kegiatan supervisi ini. Jadi begini Bu, dalam kegiatan ini itu ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah percakapan pra-observasi. Kemudian tahap kedua nanti kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas ya Bu selama Ibu mengajar. Kemudian yang ketiga itu kita melakukan percakapan pra-observasi seperti itu ya Ibu Dia ya. Oke, kemudian sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Ibu bahwa kita akan melakukan kegiatan observasinya besok ya Bu ya, sesuai dengan jam belajar Ibu. Gitu. Jadi saya mau tanya dulu nih Bu, persiapan Ibu itu bagaimana? Ya, kalau yang saya boleh tahu nih, persiapan Ibu untuk kegiatan supervisi itu seperti apa Ibu? Yang sudah Ibu siapkanlah di rumah gitu Ibu. Oke, saya jawab ya Bu Miranda. Silakan Ibu. Persiapan saya dalam pembelajaran besok ya, saya sudah pasti saya menyiapkan materi saya ya Bu ya. Di mana materi saya itu mengenai struktur teks cerita fantasi. Nah, saya mempersiapkan tentunya alat dan bahan saya ya, alat tempur ya Bu Miranda ya. Siap Ibu. Itu jelas saya menggunakan laptop. Saya mempersiapkan infokusnya juga ya. Itu nanti ada dari sekolah. Kemudian speaker, dan saya menyiapkan tentunya materi serta LKPD. Ya, baik ya Bu. Jadi Ibu sudah mempersiapkan bahan ajarnya, materi, kemudian tadi menggunakan infokus juga, menggunakan speaker, seperti itu ya Bu. Jadi memang sudah matang ya Bu ya persiapannya. Jadi kalau saya boleh tahu nih Bu, harapan Ibu dalam kegiatan kita pagi ini itu apa Bu? Pada kegiatan supervisi kita besok gitu, harapan Ibu ke depannya bagaimana nih? Tentu saya memiliki harapan ini bisa menjadi apa ya namanya, membuat saya untuk lebih mengetahui kompetensi saya, kemampuan saya di dalam proses belajar itu seperti apa. Tentunya saya sebagai guru pun pasti ada kekurangannya. Jadi saya bisa mengetahui di mana kurangnya cara saya mengajar, bagaimana komunikasi saya dengan siswa di dalam kelas. Mungkin seperti itu Bu Miranda. Jadi lebih ke ini ya Bu, harapan kedepannya lebih ingin meningkatkan potensi diri ya Bu ya gitu. Oke, hebat ya Bu ya. Nah, jadi besok pada saat kegiatan supervisi nih Bu, Ibu mau bawa materi apa gitu? Seperti sudah saya sampaikan tadi di awal, saya membawakan materi struktur teks cerita fantasi. Oke, cerita fantasi ya Bu. Boleh diceritakan sedikit nih Bu mengenai struktur cerita fantasi ini. Karena kan fantasi ya berarti kan berimajinasi seperti itu ya Bu ya. Nah, boleh ya Bu ya berbagi sedikit gitu. Ya, dimana sama-sama kita ketahui ya, seperti Bu Miranda sampaikan tadi, cerita fantasi itu imajinasi. Nah, kalau strukturnya ini, kita mengetahui tahapan-tahapan dalam membuat teks cerita fantasinya. Gitu. Jadi selama pembelajaran memang mempelajari bagaimana struktur tahapan yang dia dalam kita membuat cerita fantasi itu ya Bu ya. Berarti kalau cerita-cerita fantasi itu bukan asal ditulis ya Bu ya? Bukan. Berarti memang harus step by stepnya gitu kan. Kemudian Bu, kalau saya
boleh tahu nih Bu, tujuan pembelajaran Ibu kali ini apa ini? Tujuan pembelajaran saya tentunya supaya siswa mengetahui struktur dari teks cerita fantasi. Jadi supaya anak-anak tidak sembarangan menulis teks cerita fantasinya. Ada tahapan-tahapannya ya, dimana tahapannya itu ada 4 ya Bu Miranda. Saya jelaskan sedikit nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi ada 4 struktur teks cerita fantasi ya, tentunya harus diketahui sama siswa. Yang pertama itu orientasi, ada pengenalan cerita di dalamnya, mengenalkan tokoh ceritanya, kemudian di mana latar tempat terjadinya cerita itu. Untuk tahapan orientasinya di struktur yang pertama. Kemudian yang kedua itu komplikasi. Jadi di pertengahan cerita biasanya ada ya Bu yang namanya permasalahan di setiap cerita. Iya. Nah di cerita fantasi pun ada. Gitu. Iya Bu. Jadi komplikasi itu awal mulanya dari sebuah permasalahan di dalam teks cerita fantasi sampai klimaks. Nah klimaks ini puncak permasalahan. Jadi anak-anak itu harus tahu kalau permasalahan itu bukan hanya ada di cerita sinetron ya atau FTV, di cerita fantasi pun ada. Begitu. Yang terakhir itu resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian cerita. Jadi bagaimana tahapannya anak-anak bisa mengerjakan atau menuliskan penyelesaian dari permasalahan yang ada di teks cerita fantasi. Oh gitu. Ini kayaknya seru banget ya Bu ya mengenai struktur cerita fantasi ini, karena selain anak-anak berimajinasi, mereka juga secara tidak sadar belajar menyusun sendiri rangkaiannya sesuai dengan prosedur yang ada di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya Bu ya. Oke, jadi memang mengembangkan, mengeksplor kemampuan diri anak gitu. Ih, mantap nih Bu. Saya jadi penasaran nih untuk kegiatan besok ya Kak. Nah, jadi harapan Ibu nih, kemampuan apa yang ingin Ibu kembangkan dari siswanya secara spesifiknya gitu Ibu? Yang saya harapkan dari anak-anak tentunya mereka kan harus memahami terlebih dahulu struktur itu apa. Nah setelah mereka memahami nanti, mereka bisa mencobanya dalam bentuk tulisan pastinya. Jadi anak-anak itu bisa menulis teks cerita fantasi sendiri menggunakan tahapan-tahapan atau struktur teks cerita fantasi itu. Jadi mereka bisa menciptakan sendiri ceritanya. Iya. Jadi tidak perlu lagi searching dari internet, mereka sendiri bisa. Iya Bu. Jadi ini ya kemampuan terpendam mereka, apa yang dikhayalkan mereka itu bisa dituangkan dalam tulisan gitu ya Bu ya. Tapi nggak secara acak-acakan asal-asalan. Iya. Jadi itu harapan Ibu kepada siswa ya Bu ya. Jadi mereka bisa menulis ceritanya dengan secara terstruktur lah sesuai dengan tahapan-tahapan cerita fantasi tadi ya Bu ya. Nah kemudian untuk model, metode atau strategi pembelajaran nih, boleh tahu Ibu dia besok mau pakai model pembelajaran apa gitu? Nah di dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan ini, saya menggunakan model problem based learning, di mana kita membuat suatu masalah dulu. Nah masalah itu nanti yang akan dipecahkan anak-anak. Jadi seperti ini kan materinya struktur teks cerita fantasi. Saya akan memberikan satu cerita ke mereka dan mereka nanti yang akan menentukan mana-mana yang termasuk ke dalam struktur itu. Oh gitu. Jadi Ibu pancing mereka dengan suatu cerita dulu ya Bu ya, baru nanti ide-ide bermunculan lah dari anak-anak gitu ya Bu ya. Bu ini kegiatannya sepertinya seru sekali ya Bu dia ya. Kemudian Ibu dari berbagai rincian yang sudah Ibu jelaskan tadi, persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan tadi nih kan Bu, ada nggak gitu persiapan tambahan lagi yang sekiranya untuk wanti-wanti di lapangan gitu Bu, karena kan kita sering ini ya dalam kegiatan pembelajaran banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu kan Bu. Misal kita sudah menyiapkan infokus tetapi anak masih belum konsen dengan materinya, anak masih belum fokus atau bagaimana gitu Bu. Ada nggak persiapan tambahan lagi gitu Bu? Nah kalau dari saya pribadi itu saya sudah menyiapkan teks cerita. Nah jadi nanti untuk memancing mereka tadi ya, memancing anak-anak mengetahui
menentukan struktur-struktur tadi itu, saya sudah menyiapkan satu cerita seandainya mati lampu ya Bu Miranda. Ya, Jadi kan nggak bisa pakai infocus. iya benar-benar Bu. Jadi saya sudah menyiapkan satu teks cerita, itu sudah saya fotokopi beberapa lembar ya. Karena saya juga nanti akan membentuk kelompok. Jadi anak-anak saya kelompokkan. Nah, jadi nanti satu kelompok ada satu teks cerita yang akan saya bagikan ke anak-anak dan mereka menentukan strukturnya dari teks itu. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti memang apa namanya, strategi cadangan gitu tetap ada ya Bu ya. Karena kita memang nggak tahu ya Bu besok itu kondisi listrik apa memang tetap menyala aktif atau ada pemadaman bergilir dari pihak PLN gitu ya Bu ya. Ya, jadi memang mantap banget ya Bu ya untuk persiapan-persiapan Ibu. Cuman ini ada tambahan lagi dulu yang pengen saya tanyakan ke Ibu. Komitmen Ibu, kemudian rencana Ibu untuk kedepannya agar apa namanya, kegiatan supervisi akademik kita besok itu lebih bermanfaat lagi lah untuk pribadi Ibu, untuk ke siswa juga. Nanti itu apa gitu Bu komitmennya? Bisa dirincikan Bu bentuk komitmen ini yang seperti apa? Jadi untuk rencana ke depan Ibu kan kita melakukan supervisi gitu ya Bu ya. Nah jadi agar keberlangsungan supervisi ini tetap apa namanya, ya berkesinambungan gitu loh Bu dengan peningkatan kompetensi yang seperti Bu katakan tadi gitu. Jadi tetap terjaga terus, tidak naik turun gitu loh Bu skalanya gitu. Nah, apa yang akan Ibu lakukan gitu untuk menjaga komitmen kita tetap stabil ukuran pembelajarannya? Itu sepertinya kan apa ya, komitmen ya, kita harus tetap menjaga proses pembelajaran yang baik itu seperti apa ya. Tentunya kita menginginkan kelas yang kondusif. Kalau kelas kondusif, kita pasti bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dan saya rasa keberlangsungan supervisi itu tentunya bermanfaat. Ada perbaikan-perbaikan di dalam proses belajar mengajar itu. Karena kebiasaannya anak-anak itu ketika terjadi sekali supervisi, mereka pasti akan berpikiran besok ada lagi. Kita harus menyiapkan kelas yang kondusif. Jadi mungkin komitmen yang sedemikian kita harus mempersiapkan siswa, mempersiapkan diri kita sendiri sebagai guru untuk tetap bisa menjadikan kelas itu kondusif. Oke, berarti titik fokus Ibu tetap menjaga kelas dalam kondisi kondusif gitu ya Bu, tapi dengan tetap memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa melalui kegiatan kerja kelompok tadi, kemudian dengan metode PBL tadi gitu ya Bu ya. Jadi memang kita tahu juga ya Bu, di era sekarang kita memang dituntut sebagai guru itu harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Iya, yang apa namanya, harus lebih mengutamakan dengan kemampuan siswanya juga kayak gitu ya Bu ya. Jadi memang harus kita lihat dengan kondisi siswanya. Ya jadi memang sangat baik ya Bu ya, dari perbincangan kita tadi itu sangat menarik, mulai dari judulnya gitu. Jadi saya sudah sangat tertarik dengan namanya cerita fantasi gitu kan. Kadang memang kita suka berkhayal-khayal gitu. Kemudian dari strukturnya, dari persiapan Bu Dia sendiri juga gitu. Saya rasa untuk kegiatan supervisi besok juga akan berjalan dengan lancar gitu. Iya, jadi mudah-mudahan kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar, semuanya aman, anak-anak juga puas dengan hasil yang mereka dapat gitu ya Bu ya. Jadi kita bisa tetap mengembangkan dirinya. Jadi kita untuk lebih baik lagi. Jadi sukses ya Ibu Dia. Terima kasih ini Bu Dia waktunya untuk kegiatan percakapan pra-observasi kita hari ini. Kita sampai ketemu besok lagi Ibu Dia. Ya, saya pamit ya Ibu Dia. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana, siap belajar hari ini? Siap. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, di
silakan ketua kelas siapkan. Attention. Once again, attention. Once again, attention. Sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Oke, nah sekretaris ini hadir semuanya, Latisya? Hadir, alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu. Hari ini pembelajaran kita itu mengenai menelaah struktur teks cerita fantasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kan mengenai teks cerita fantasi? Apa saja yang dibahas? Ada pengertiannya, ya kan? Apa lagi? Ada ciri-cirinya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur. Iya, tentang struktur. Oke? Nah, pelajaran kita hari ini, Ibu akan memutarkan satu video motivasi untuk meningkatkan minat belajar kalian pada hari ini, ya. Silakan kalian simak videonya baik-baik dan nanti akan Ibu tanyakan pesan apa yang terdapat di dalam video ini. Keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk menempatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam Oke, nah dari video tadi pesan apa yang kalian dapatkan? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya silakan Farasya. Kita tidak boleh malas di sekolah maupun di rumah. Jika malas, kita akan tidak sukses. Iya, ada lagi yang mau memberikan? Iya, Irwan, silakan. Sukses itu datang dari usaha kita sendiri. Sukses itu datang dari usaha kita sendiri. Ada lagi? Iya, Novaldo. Bodoh tidak akan menghasilkan kesuksesan. Bodoh tidak akan menghasilkan kesuksesan. Iya, Ibnu. Belajar adalah kewajiban karena tanpa belajar kita tidak bisa sukses. Iya, bahwa kita itu tidak boleh malas karena sukses itu diperjuangkan. Iya, diperjuangkan. Oke. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan, memperhatikan, menyimak dan memberikan pendapat kalian mengenai pesan yang disampaikan dari video motivasi. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita, yaitu menelaah struktur teks cerita fantasi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks cerita fantasi, di mana teks cerita fantasi itu adalah suatu cerita yang berupa karya imajinatif atau hayalan. Ya. Nah, jadi adapun beberapa ciri-cirinya itu yaitu tokohnya itu tokoh imajinasi. Terus kemudian apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya kalian perhatikan video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, kali ini kita akan struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi, yaitu bagian awal yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu bagian yang berisi permasalahan, mulai dari munculnya masalah sampai menuju puncaknya masalah atau klimaks. Yang ketiga, resolusi, yaitu
bagian yang berisi pemecahan masalah dalam cerita. Kalimat yang menghadirkan tokoh lain yaitu dihadirkannya seorang alien yang berukuran lebih besar dari alien sebelumnya. Itu adalah penjelasan mengenai struktur teks cerita fantasi ya. Dan untuk tambahan ibu tambahin itu ada koda ya. Mengapa tadi di dalam penjelasan tidak ada koda? Karena di dalam teks cerita fantasi koda ini bisa ada dan bisa tidak ada ya. Itu perlu kalian ketahui. Nah, jadi ada berapa struktur teks cerita fantasi? Yang pertama nah, di mana orientasi itu tadi adalah pengenalan tokoh. Iya, pengenalan. Guru Jack. Oke, nah tadi kalian sudah menyaksikan satu cerita fantasi itu adalah Doraemon. Ibu mau bertanya, kenapa dia disebut ke dalam cerita fantasi? Siapa yang tahu? Kenapa cerita Doraemon itu termasuk ke dalam cerita fantasi? Ayo, dari kelompok 1. Kelompok 2. Karena ceritanya tidak nyata. Ya, kelompok 1. Karena cerita itu menurut para imajinatif. Iya, imajinatif si pengarang. Kelompok 5. Ceritanya fiksi atau tidak nyata. Iya, ceritanya fiksi atau tidak nyata. Kelompok 4. Ceritanya berupa khayalan. Berupa khayalan. Kelompok 3 ada? Tadi ada yang pertama Iya, itu dia pas. Jadi penyelesaiannya adalah Doraemon membantu Nobita untuk melihat gerhana matahari menggunakan alat ajaib. Nah, Itu untuk resolusi. Kodenya bagaimana? Dia atau menyediakan membagikan lembar kerja itu per kelompok. Nah, di mana nanti lembar kerja ini kalian isi ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalamnya dan nanti hasilnya akan dipresentasikan. Paham? Oke. Nah, waktu yang Ibu berikan adalah sekitar 15 menit dan Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam lembar kerjanya. Ya, teks cerita fantasi, kalian dapat menelaah struktur teks cerita yang ada di dalam lembar kerjanya. Nah, di sana ada teks cerita judulnya apa? Judul ceritanya apa? Melihat gerhana matahari. Iya, alis dan 3 butir jagung. Ya, silakan dibaca balik-balik anak-anak Ibu, dikerjakan secara bersama-sama. Mana dong bukan? Ya, silakan sambil diperhatikan temannya dari kelompok 4. Ya, kepada kelompok 4, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan isi soal yang ada di lembaran kertas yang diberikan oleh guru. Soal yang pertama, mengapa cerita tersebut digolongkan ke dalam cerita? Kami membuat karena cerita di atas merupakan imajinasi dan khayalan seseorang. Pertanyaan yang kedua adalah apa saja keajaiban yang terjadi dalam cerita tersebut? Kami menjawab, Alice menemukan jagung ajaib. 3. Identifikasi struktur cerita fantasi tersebut. Tokoh-tokohnya adalah Alice, ibunya, adiknya, ayahnya, dan kakeknya, dan pemiliknya.
komunikasi. Masalah keluarga Alis adalah ibu Alis yang tidak sanggup membiayai kebutuhan mereka. Resolusi, Alis diberikan sebungkus kain yang diberikan oleh kakek yang ditemaninya. Lalu Alis membuka kain itu dan dia menemukan 3 biji jagung emas. Koda atau penutupan cerita tersebut. Koda atau penutupan cerita tersebut yaitu happy ending atau bahagia. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Kelompok 4 bisa kembali ke bangkunya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan Satu, mengapa cerita tersebut digolongkan ke dalam cerita fantasi? Karena cerita tersebut adalah cerita fiksi atau cerita tidak nyata. Karena cerita tersebut adalah cerita khayalan yang dibuat oleh pengarangnya atau penulisnya. Apa saja keajaiban yang terjadi dalam cerita tersebut? Keajaiban yang terjadi dalam cerita tersebut adalah karena biji jagung yang ditanam oleh Alis ternyata adalah biji jagung emas. Orientasi kepada selis ibu dan adik. Latar ibunya bekerja di rumah tetangganya. Komplikasi. Alis sudah menikah sejak ia masih kecil dan ia menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah hanyalah Solusinya, kami kadang membagi kain yang berisi biji jagung. Dan ternyata biji jagung tersebut adalah biji jagung emas yang setiap minggunya dibuat. kodenya adalah sekarang Elis sudah sejahtera dan bekerja yang berarti adalah Berarti happy atau bahagia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan aplaus buat ayo kelompok yang berwarna kuning ini adalah permasalahan atau komplikasi dari cerita Alis. Nah, kemudian selanjutnya untuk resolusi itu yang berwarna hijau. Karena memang biji jagungnya juga terbuat dari emas dan tidak bisa dimakan. Jadi ia bilang kepada ibunya dan buat kalian lebih semangat ya untuk belajar hari ini. Oke? Nah, boleh berdiri semuanya.